Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, semoga teman-teman semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, keselamatan, serta kesuksesan. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang indeks standar pencemar udara ya. Nah, teman-teman sudah tahu juga ini adalah AQMS atau Air Quality Monitoring System atau sistem pemantauan kualitas udara ya. Jadi di Indonesia pada beberapa lokasi sudah dipasang AQMS. Kemudian ada stasiun pemantau untuk kualitas udara, dan di situ juga sudah terpampang juga papan terkait hasil dari indeks standar pencemar udara atau ISPU ya. Sudah dihitung ISPU-nya berapa, kemudian eh, statusnya bagaimana, termasuk kategori berbahaya, kemudian atau sangat tidak sehat, atau tidak sehat, sedang, atau baik ya, dan menyebutkan parameter-parameternya. Nah, di era teknologi informasi ini, di revolusi industri 4.0, apabila hanya memasang papan pada suatu jalan-jalan saja mungkin kurang informatif ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu oh, di daerah yang mungkin agak jauh, mungkin di mana di lokasi pengen tahu. Nah, di era revolusi 4.0 di mana teknologi informasi itu sangat berkembang sangat pesat, maka diperlukan suatu aplikasi atau sistem informasi yang lebih terkini, lebih canggih lagi ya. Nah, sebelum kita membahas sistem informasi yang sudah ada di Indonesia tentang sistem informasi pemantauan kualitas udara, nah kita sekilas mengenal dulu AQMS atau sistem pemantau kualitas udara yang sudah dipasang ya. Pada dasarnya gambarnya seperti ini. Jadi ada untuk sampel untuk particulate matter, kemudian ada untuk udara ambien, di mana nanti akan terhubung dengan alat-alat lain. Ada PM monitor, particulate matter monitor, kemudian total hidrokarbon monitor, kemudian ada unit kalibrasi, kemudian ada zero gas generator, dan kemudian di sini juga ada SO, NO, CO, O3 monitor juga ya. Jadi ini saling terhubung. Kemudian data-data ini juga terekam, ada data logger. Kemudian ini terhubung dengan komputer ya, dengan komputer. Jadi data-data tentang kualitas udara ini diolah, kemudian tercatat juga. Nah, di sini oh ya, sebelum ke router modem, ini juga tentang untuk data-data meteorologi atau klimatologinya, dari kecepatan angin, arah angin, kemudian ada temperatur dan kelembaban. Kemudian ada juga ini solarimeter, iradiasi dari matahari juga terekam. Ini kalau ini gambaran dari Horiba ya, produk-produknya Horiba itu uh, lengkap ya, ada alat-alatnya lengkap. Kemudian dari data-data tadi terekam, diolah, kemudian selain ditampilkan tadi di papan ya, di sebuah papan pengumuman, ya, papan untuk papan informasi ya terkait ISPU,
Nah, ini juga tersambung ke internet melalui router modem yang kemudian ditautkan ke sebuah sistem informasi atau terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di KLHK. Nah, ini adalah sistem informasi tentang indeks standar pencemaran udara yang didevelop oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, teman-teman bisa akses di ispu.menlhk.go.id. Nah, di sini ada kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya ya, yang sudah kemarin teman-teman pelajari. Nah, coba kita lihat petanya. Nah, kita bisa lihat dari peta sudah jelas ya tentang sistem-sistem informasi yang sudah dipasang untuk sistem pemantau kualitas udaranya, baik IMS-nya. Kemudian bisa terlihat nih, kita bisa melihat misalnya di Jogja lah. Nanti teman-teman bisa melihat di daerahnya masing-masing ya. Nah, kita lihat di Jogja. Waduh, ISPU-nya 51 ini. 51 termasuk kategori dalam sedang ya. Jadi tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, masih termasuk sedang. Nah, kita lihat di stasiun Yogyakarta. Tercatat ini bisa dilihat di sini parameter yang kritis adalah PM2,5 ini. ISPU-nya 51, sedangkan untuk parameter yang lain itu masih baik, tapi di sini karena ada parameter PM2,5 yang ya tergolong sedang ya, jadinya warnanya biru ini, sedang. Oke, kemudian nah ini dijelaskan juga di sini dampak-dampaknya. Jadi misalnya sedang tuh tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia. Kemudian apa yang harus dilakukan nih? Nah, ini ada kelompok sensitif, misalnya kurangi aktivitas. Setiap orang boleh masih dapat beraktivitas di luar. Nah, begitu pula dengan kategori yang lain. Nah, sudah ada ya. Kemudian ini ada informasi terkait stasiun KLHK-nya ada 37, kemudian stasiun yang terintegrasi ada 9, dan saat ini jumlah kota yang terpantau atau terpasang ini baru 46, sebagaimana di peta tadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di daerahnya masing-masing bagaimana kondisi kualitas udaranya. Ini Jakarta yang cukup itu nanti banyak untuk dipasang IGMS-nya. Nah, selain itu juga bisa diakses dari aplikasi Android nih, ISPUNet KLHK ini. Ada aplikasi berbasis Androidnya ya, untuk KLHK, ISPUNet KLHK. Jadi untuk memantau atau laporan dari indeks standar pencemaran udara.
teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.